Halo teman-teman, kembali lagi di acara Obat Herbal, obrolan hangat Herdi dan Iqbal. Oke, pada kesempatan kali ini kita mau ngobrolin nih sedikit banyaknya tentang mungkin usaha-usaha atau perusahaan-perusahaan rintisan yang lagi naik daun di kalangan anak muda ya, Herdi ya. Ya, contohnya startup. Startup ini merupakan sebuah usaha yang masih dirintis lah, masih dalam pengembangan. Startup ini biasa dikenal masyarakat atau biasa dikenalnya sebagai suatu solusi untuk menyelesaikan masalah dengan teknologi. Contohnya dalam bidang transportasi ini ada ojek online, untuk di bidang belanja gitu, mungkin online shop. Nah, itu kan udah banyak ya sekarang. Nah, ngomong-ngomong tentang startup nih, kita sudah kedatangan 3 tamu spesial kita, 3 anak muda yang sedang mengembangkan bisnisnya di dunia startup. Mungkin bisa perkenalan diri dulu. Oke. Sebelumnya selamat siang menuju sore ya Mas Iqbal. Terima kasih sudah mengundang kami bertiga. Oh iya Mas Hedi juga terima kasih sudah mengundang kami bertiga. Jadi perkenalkan kami bertiga ini dari Unitif. Saya Fajar Indra Pangestu, di sini sebagai CEO dari Unitif. Saya Irza Maulana sebagai manajer Unitif. Saya Karisma Rifka sebagai marketing. Oke. Tadi kan Mas Indra sudah menyinggung tentang Unitif. Ya. Mungkin dari para pemirsa belum tahu apa itu startup Unitif. Mungkin Mas Indra sebagai CEO Unitif bisa dijelaskan ke teman-teman apa sih itu Unitif? Oh iya, terima kasih sebelumnya. Jadi Unitif ini adalah aplikasi kami yang bergerak dalam bidang jasa, yaitu jasa titip. Itu bisa merupakan penitipan barang-barang seperti sepatu dan sebagainya, dan juga tiket-tiket event tertentunya gitu Mas. Oke, berarti Unitif itu adalah sebuah jasa penitipan gitu ya Mas? Iya. Nah, kan kalian ini anak muda, kan di masa-masa kalian ini kan enak-enaknya itu main, nongkrong gitu. Nah, apa sih yang membuat kalian termotivasi untuk membuat startup Unitif ini? Jadi gini Mas, kami bertiga sebelumnya hanya iseng-iseng kumpul, dan kami memikirkan, kami melihat dari daya konsumtif masyarakat. Kan sekarang banyak orang yang malas, mager, juga maunya lebih mudah, praktis, serba instan, dan nggak mau ribet. Jadi kami memikirkan dan mengembangkan sebuah aplikasi Unitif. Itu aplikasi yang kami sediakan untuk masyarakat, dan mereka itu bisa nitip gitu loh barang apa yang mereka mau beli kepada kita. Jadi kami memudahkan masyarakat dalam mendapatkan barang maupun tiket event dan sebagainya gitu Mas. Oke, Mas Indra udah menjelaskan tadi ya apa sih alasan motivasi kalian. Keren banget kan tadi, cuman kumpul-kumpul doang jadi startup gitu ya Mas. Iya. Untuk selanjutnya tuh apa perbedaan startup kalian tuh dari perusahaan-perusahaan yang lain? Kan banyak nih sekarang sudah ada yang disebutin Mas Herdi tadi, kayak online shop, ojol gitu. Apa sih perbedaan jasa titip kalian tuh? Oke, sebenarnya kalau perbedaan tuh nggak jauh beda ya sebenarnya kalau dari perusahaan-perusahaan yang lain ya. Cuma kalau kita tuh menyediakan barang-barang yang emang terbatas gitu, kayak misal tiket konser, tiket event gitu yang emang cuma terbatas gitu, atau barang-barang yang brand-brand tertentu yang diproduksinya tuh limit gitu. Jadi masyarakat tuh nggak perlu keluar tiket, nggak perlu repot-repot buat rebutan gitu. Ngantri-ngantri gitu. Cukup percaya kita aja, nanti dapat itu barang-barang ini. Ini itu tadi dari perbedaan startup kalian dari perusahaan lain. Nah, sekarang bagaimana sih sistem kerja aplikasi kalian itu? Kalau sistem kerja sendiri, kita bisa bekerja sama dengan penyelenggara event. Terus juga kalau mau beli brand-brand yang ternama itu kita bisa. Terus juga kalau ingin beli barang-barang dari luar negeri, kita ada kenalan dari orang luar negeri itu. Jadi kita bisa bekerja sama dengan mereka.
Tapi waktu saat ini kita masih bekerja sama dengan 3 negara, yaitu di Singapura, Korea, dan USA. Oh, untuk saat ini mungkin masih 3 itu saja ya? Tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa lebih Kembangan mengembangkan sayapnya gitu Kita ya? pasti akan mengembangkan perusahaan kita lebih gede dong. Namanya saja baru perusahaan rintisan. Benar Yes. sekali. Oh, jadi untuk saat ini mungkin masih mencakup 3 negara tadi ya, Iya. yaitu US, USA, Iya. Singapura, sama Korea. Oke, berarti tidak menutup kemungkinan untuk lebih. Iya, mengembangkan perusahaan kita ya. Oke, kan perusahaan kalian ini jasa titip ya. Mungkin di luar sana atau udah banyak nih jasa titip yang lebih dahulu berdiri Iya. atau Iya. mungkin memulai bisnisnya ya. Ini kan ibaratnya saingan kalian kan udah banyak. Banyak ya, pasti. Gimana sih cara menentukan target pasar supaya perusahaan kalian ini jalan terus lah ibaratnya gitu? Kalau target pasar, kita menargetkan anak-anak muda yang dari generasi sekarang, Generasi Z. ya yang nggak mau ribet, yang maunya simple, cepat, terus juga nggak sempat untuk ke mall. Ya, dan serba pengen mudah, pengen Iya. instan gitu. Instan, Iya. apa instan gitu ya? Iya. Apalagi kan anak sekarang kan pengennya tampil kece gitu, Iya. pakai brand-brand ternama Yang gitu. branded. Tapi belum tentu mereka punya akses buat dapetin barang-barang itu gitu. Apalagi kalau barangnya sifatnya Terbatas, Terbatas, ya. terbatas gitu. Nah, dalam sebuah bisnis kan pasti ada problem-problem nih, seperti adanya penipuan, adanya pelanggan yang menerima barang tapi tidak sesuai ekspektasinya, atau barang sudah dibeli tapi tidak sampai. Nah, kalian sebagai pendiri ini bagaimana kalian mempercayakan pelanggan kalian untuk menggunakan aplikasi ini? Untuk itu, jadi sebelum kami bertiga merintis usaha ini ya Mas, kita juga sudah memikirkan itu dan juga sudah tahu kalau banyak masalah yang terjadi di startup dalam bidang ini. Mungkin akhir-akhir ini kita juga sudah tahu ya banyak masalah di seperti kecacatan barang dan sebagainya. Nah, mungkin balik ke topik yang pertama tadi, jadi kami kan juga udah berusaha dengan penyedia event dan brand-brand yang ternama, dan itu pasti kami akan menjamin originalitasnya gitu loh. Jadi jika nanti juga ada barang yang cacat dan sebagainya, mungkin mereka bisa mengirim pesan atau kritikan kepada kami, dan jika itu terbukti barang itu benar-benar cacat, kami akan mengembalikan atau merefund 100% DP yang sudah mereka transfer kepada kami. Mungkin gitu. Oke, kembali lagi ke pelanggan nih. Tadi kan udah dijelasin untuk target pasarnya siapa aja, mungkin orang-orang yang mager, orang-orang yang sibuk gitu kan. Tapi cara untuk mendapatkan pelanggan tuh gimana sih untuk caranya? Untuk mendapatkan pelanggan sendiri kita sangat gencar untuk promosi di sosial media kayak Instagram, Facebook, atau TikTok. Karena yang kita tahu juga kan TikTok sekarang ramai banget ya, penggunanya banyak banget, itu pasti menarik sekali banyak pelanggan ke kita gitu. Selain itu juga kita berusaha untuk menampilkan tampilan aplikasi kita yang semenarik mungkin agar pengguna itu lebih minat untuk menggunakan aplikasi kita. Kita juga selalu memantau atau mencoba update di sosial media dan terkait penyedia barang, terkait event gitu, agar kita selalu ready gitu. Nah, itu tadi kan cara mendapatkan pelanggan. Iya. Nah, kan agar startup kalian ini laku terus kan harus mendapat pelanggan tadi, harus terus tetap menggunakan jasa kalian. Nah, bagaimana cara mempertahankan pelanggan kalian agar menggunakan jasa kalian terus? Untuk mempertahankan pelanggan, kami selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terus juga menetapkan harga wajar, terus mempercayakan jasa pembelian kepada kami, terus sebagai penyedia jasa yang memberikan pelayanan terbaik, terus juga selalu memberikan promo pada pelanggan-pelanggan kita. Terus kami juga menyediakan kolom kritik dan saran di aplikasi, sehingga pelanggan bisa dengan memberikan Kritik. kritik dan saran mereka. Masukan Iya, Iya. kalau misal mereka ada miss atau
kurang puas dengan pelayanan kita, mereka bisa memberikan kritik dan saran itu di kolom aplikasi kita. Oke, nah kalian kan membuat aplikasi ini atau mengembangkan ini kan melihat juga ya potensi besar yang ada di masyarakat Iya. gitu kan. Nah, gimana sih cara mengembangkan pelanggan berdasarkan potensinya itu gimana sih? Mungkin kami juga saat ini juga sedang berusaha ya Mas untuk mengembangkan aplikasi ini sebaik mungkin. Jadi kami di aplikasi tersebut kami menyediakan fitur kritik dan saran. Jadi kami bisa tahu kekurangan apa saja yang mungkin yang dirasakan pelanggan, mungkin aplikasi ini kurang gimana atau mungkin aplikasi ini lemot. Jadi mungkin kami dari kritik saran bisa melihat kekurangan yang dimiliki aplikasi tersebut. Jadi bisa langsung berhubungan sama Iya. konsumen atau pelanggan gitu. Ya, dan mungkin kan kita sudah tahu kan masyarakat Indonesia itu misalnya nih Mas, saya pengen beli barang dan itu sangat saya sukai, mungkin jika itu hanya bersifat barang yang cuma satu kan harga berapapun mungkin akan saya beli, dan itu masyarakat Indonesia kebanyakan kan seperti itu. Dan mungkin kedepannya kami juga akan mengembangkan sistem lelang. Jadi mungkin ada brand ternama yang kan tadi kita udah bilang bekerja sama gitu kan, mungkin hanya satu barang dan itu pemiliknya cukup banyak, kita akan melakukan sistem lelang kan, itu mungkin dari sistem lelang itu kita akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar gitu. Mungkin kedepannya kan seperti itu. Oh, tapi nggak kerasa ya udah hampir setengah jam kita ngobrol-ngobrol sama 3 pemuda hebat ini yang masih anak muda tapi mendirikan startup, punya Unitip ini. perusahaan gitu. Mungkin bisa dilanjut episode berikutnya kalau ada teman-teman yang komen, Mas datengin lagi nih yang Mas ini atau Mbak itu. ya, yang dari Unitip gitu kan ya. Ya. Terima kasih kepada bintang tamu kita ini yang sudah menyempatkan waktunya untuk di acara Obat Herbal ini. Mau ngobrol-ngobrol, bagi-bagi ilmu, sharing-sharing Iya. ilmu gitu kan ya. Kita juga terima kasih untuk teman-teman Obat Herbal yang udah mau mengundang kita buat ngasih kita kesempatan buat sharing gitu, untuk Iya. menginspirasi teman-teman yang di luar sana. Oke, dan jangan lupa buat kalian nih yang mau download aplikasi Ya, Oh, iya. Nitip. Kalian bisa download di App Store atau di Play Store. Iya. Atau linknya bisa ditaruh di bawah sini nanti. Boleh di deskripsi. Oke, mungkin cukup itu saja ya Itu saja. episode Obat Herbal kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Edi. Saya Iqbal. Sampai jumpa di Episode Obat Herbal selanjutnya. Bye bye.